Negara-negara Eropa telah menjajah Indonesia, salah satunya Belanda. Masa penjajahannya memakan waktu yang sangat lama, hingga begitu mendarah daging di benak masyarakat. Tetapi pada kenyataannya tidak bisa dipungkiri bahwa selama penjajahan di Indonesia, Belanda berkontribusi dalam pembangunan infrastruktur Dan pembangunan di Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara, yang berupa bangunan jalur transportasi dan lain-lain. setelah Indonesia merdeka dari penjajahan Belanda. Hingga saat ini, peninggalan-peninggalan tersebut masih berdiri kokoh dan masih dapat dinikmati keindahan dan kemegahannya. Berikut adalah salah satu peninggalannya. Selamat siang pemirsa, kembali lagi bersama saya Nurpanca Aprilia dalam acara Reportase Sejarah. Saya sekarang sedang berada di salah satu peninggalan Belanda yang terletak di Desa Bongsorejo, Kecamatan Diwe, Kabupaten Jombang. Di sini saya akan mencari beberapa informasi tentang peninggalan yang ada di belakang saya. Yuk ikuti lebih lanjut. Bersama Bu Rida, saya akan menanyakan kronologis tentang peninggalan sejarah pada zaman Belanda, yaitu sekolah rakyat, ya, yang terletak di desa Grogol, Dusun Bongsorejo. ya. Ya. Bagaimana asal usul bangunan ini? Nah, jadi ini bermula dari seseorang bernama Mbah Kelas Waridin. Mbah Kelas Waridin itu orang Madura. Jadi orang Madura bisa sampai di sini. Orang Madura tuh nyampan itu sampai di sini. Nah, Mbah Kelas Waridin itu dulunya ke Mojowarno, ke daerah Mojowarno. Di daerah Mojowarno itu kemudian minta izin kepada yang berkuasa di wilayah Mojowarno untuk membuka hutan di wilayah namanya hutan Gondek. Ini namanya juga adalah hutan Gondek, daerah barat. Jadi kan Mojowarno timur, dan minta supaya bisa tebang hutan untuk dijadikan pemukiman itu daerah barat. Daerah barat itu yang dimaksud adalah hutan Gondek ini. Nah, ketika sudah dibabat, tebang hutan, jadi pemukiman, maka yang Mbah Kelas itu kemudian beserta keturunannya itu mendirikan dusun, namanya Dusun Bongsorejo. Nah, Dusun Bongsorejo, dan juga mendirikan gereja, namanya GKJW Bongsorejo. Nah, GKJW Bongsorejo itu didirikan ini permanennya itu 1898. Berarti sebelumnya belum 1898 itu sudah ada, hanya belum permanen, masih di bambu kedek kan bambu basah ya, itu bambu. Nah, tembok dari bambu itu 1898. Nah, ini juga berdirinya rumah sekolah rakyat. Sekolah rakyat itu juga ya sekitar 1898 itu sudah ada. Sekolah rakyat ini, iya. Jadi ini memang dibangun, dan di sekitar Diwe ini juga belum ada. Nah, dari mana tahu kalau belum ada? Karena itu dibuktikan dengan Ibu Sinta Wahid, istrinya almarhum Gus Dur, itu sekolah di sini. Jadi sekolah rakyat di sini, di Dusun Bongsorejo. Sama itu Kiai Haji Abdul Rahman juga. Iya, jadi sekolah di sini. Nah, kan baru ini 1898, GKJ Bongsorejo 1898, kemudian ada Pondok Tebireng 1899. Jadi adik kakak. Adik kakak. Nah, dari itu memang bangunannya juga pintu-pintunya masih sama. Pintunya, kemudian atap itu masih sama ya, hanya sebagian-sebagian yang memang seperti tembok, lantai itu yang memang perlu dibenahi, itu harus direnovasi. Nah, kalau untuk sekarang, fasilitas sekarang itu memang dipakai karena sekolah kan sudah banyak.
Ya, sekolah-sekolah sekitarnya kan sudah banyak, jadi ini tidak dipakai lagi dan difungsikan, dialih fungsi untuk gedung bulu tangkis dan basecamp pemuda. Untuk basecamp pemuda. Gitu. Apakah fungsi pertama bangunan ini langsung dijadikan sekolah rakyat? Untuk sekolah. Terus kapan berfungsinya sekolah ini? Kalau berfungsinya sebagai sekolah maksudnya, itu ya sekitar 1898 itu sudah. Iya, mestinya sudah. Kalau data yang update sekali itu kita belum punya, tapi ya sekitar itu. Misalnya adalah sebuah bangunan kuno yang dulunya adalah sekolah di zaman Belanda ini masih berdiri tegak. Arsitektur Belanda yang sederhana, namun tetap dengan ciri khas kekokohan bangunan kunonya. Banyak riwayat yang telah terekam oleh sekolah itu. Sekolah yang berdiri di atas lahan gereja Kulon Jawi Wetan Bangserojo tersebut sempat kembali fungsinya menjadi lembaga pendidikan untuk sekolah dasar negeri maupun Kristen. Hingga saat ini pun bangunan ini masih difungsikan, baik sebagai tempat pertemuan atau merayakan hari spesial dan lebih sering digunakan untuk keperluan acara desa maupun perhelatan yang diselenggarakan oleh pengurus gereja kuno Bangserojo yang bertempat di seberang jalan. Tampak depan 3 pintu utama dan 6 jendela kayu. Semakin gagah saat menyaksikan pilar tiang penyangga dan lengkap dihiasi lantai serta bentuk atap yang menegaskan polesan Belanda. Bila berujung ke sana, sudah disambut hamparan rerumputan yang luas di halamannya. Sekian beberapa informasi yang dapat kami sampaikan. Saya, Nurpanca Aprilia, mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa. 'Cause I'm in this destiny, so watch me bring the fire, set the night light. Shoes on, get up in the morning, cup of me, let's rock and roll.